Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bambang Waalaikumsalam. Fatur di channel YouTube saya. Oke, dalam episode kedua kali ini saya sudah bersama dengan salah satu sosok yang sangat luar biasa sekali. Beliau mantan Presma di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan yang paling luar biasa sekali, beliau kemarin sedang disorot banget nih oleh media karena membuat satu gerakan yang sangat luar biasa, yakni Dapur Rakyat, sebuah gerakan Ya, untuk dapur membagi-bagi rakyat. makanan kepada masyarakat di tengah COVID-19. Nah, mungkin dari teman-teman banyak yang belum tahu tentang sosok Nabil ini. Nah, pada malam hari ini kita akan ngobrol banyak dengan Pres Nabil. Kita bercerita santai saja di sini. Mudah-mudahan apa yang teman-teman nonton ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke, langsung saja kita sapa. Ini dia narasumber kita, Pres Nabil. Assalamualaikum, Pres Nabil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Oke, Mas sehat. Bang Fatur. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat, Pres? Baik, alhamdulillah baik. Baik Jakarta ya. masih baik, kita baik, dan insya Allah pemerintah juga baik. Oke, walaupun memang udah lama kita nggak berjumpa nih ya. Iya, betul. Terakhir 2019 kemarin ya. 2019 kemarin kita berjumpa ya. Sampai sekarang belum berjumpa lagi, tapi saya sering lihat di TV. Saya sering lihat Pres Nabil di TV. Wah, enggak dong, tidak. Luar biasa, mengudara terus. Berita apa lu nih, kriminal apa nih? Semuanya deh. Oke, eh, kali ini kita mau ngobrol dulu nih tentang dari sosok Pres Nabil sendiri nih. Karena saya bingung mau menyebutnya Pres Nabil ini sebagai seorang aktivis yang memang ingin menjadi seorang politikus ataukah ingin menjadi seorang pengusaha juga, karena beliau juga pengusaha gitu. Tapi kita sekarang ngobrol aja dulu tentang perjalanan Pres Nabil ketika zaman kuliah, ketika zaman Masyarakat biasa aja. ketika masih zaman idealis-idealisnya gitu. Sampai dulu pernah ada info yang saya dengar itu Mantan ketika kuda gini, guys. rame-ramenya mahasiswa lagi demo besar-besaran di Jakarta itu Pres Nabil katanya diculik oleh polisi gitu. Oke, silakan Pres Nabil. Apa nih, dari apa nih kita bahas tentang Kita bahas tentang ini dulu, apa perjalanan apa Pres Nabil tuh? dulu nih waktu zaman kuliah nih sampai Oh ya, oke. Sebelumnya terima kasih Mas Fatur ya, Bambang Fatur lah. Akhirnya bisa bersua kembali, setidaknya dengan adanya COVID ini tidak membatasi kita untuk berkreativitas dan bercengkrama terus berdialog seperti ini kan. ya. Tadi sempat disampaikan di awal mungkin terlalu apa ya, terlalu utopis seperti ataupun terlalu tinggi lah tadi penjelasan atau pembuka menjelaskan apa itu saya. Pasti saya sendiri ya sebagai masyarakat biasa, warga biasa saat ini, dan memang dari kemarin tahun-tahun sebelumnya masih tetap warga biasa sampai saat ini karena masih merasa belum berkontribusi banyak kepada negara, orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitar seperti itu ya. Tapi menarik bahasan malam ini, Mas Bambang membuat sebuah kanal yang isinya mungkin sharing atau diskusi terkait perkembangan baik itu pergerakan, terus sosial dan lain sebagainya. Nanti kalau berbicara tentang saya agak berat sih sebenarnya. Jadi kalau untuk saya pribadi jangan berat, seakan-akan saya apa ya mungkin ya sosok atau apa seperti itu kan. Tadi saya sampaikan saya hanya masyarakat biasa, tapi kalau diizinkan untuk sharing sedikit terkait perjalanan di masa kuliah, perkuliahan, dunia pergerakan dan lain sebagainya, ya izin untuk sedikit banyaknya
sharing kepada teman-teman seperti itu. Jadi saya sempat berkuliah di Winjakarta, KPI Winjakarta 2014, angkatan 2014, alhamdulillah baru kemarin diluluskan ya. Sarjana baru Baru ya. kemarin iya, baru kemarin diluluskan pada tahun 2020 Februari. Alhamdulillah saya menambah beban negara menjadi seorang pengangguran, menambah angka beban negara, menambah satu orang pengangguran yang mungkin akan menambah beban negara saat ini kan seperti itu. Tapi sebelumnya kurang lebih 6 tahun saya belajar berkuliah, ada beberapa poin mungkin yang tidak terlupakan gitu ya. Pertama kalau orang bilang kan akademis, aktivis sama asmara ya, seperti itu 3A kan begitu ya. Akademis, aktivis sama asmara. Kalau bicara akademis, alhamdulillah saya pribadi walaupun sempat aktif di berbagai bidang kemahasiswaan, dari semester 3 saya diamanahkan jadi ketua HMJ 2016, 2017 jadi ketua BEM Fakultas, 2018 diamanahkan kembali menjadi ketua Dema UIN Jakarta. Tapi terlepas itu semua, perkuliahan masih menjadi hal yang nomor satu, karena kita dimasukkan atau dititipkan atau mungkin dikuliahkan di kampus. Saya dalam hal ini saya di UIN Jakarta, maksud dan tujuan orang tua ialah tetap untuk menimba ilmu. Jadi saya tidak melupakan hal ini, akademis nomor satu. Alhamdulillah semester 7 kuliah saya selesai semua. Tapi memang karena terlalu senang bercengkrama, berdialog, berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat, alhasil baru diberi kesempatan kemarin, kurang lebih 6 tahun, 12 semester baru bisa menyelesaikan perkuliahan. Tapi tanpa adanya mata kuliah yang terganggu gitu lah. Jadi kita sampaikan di sini mungkin harapan kita kepada mahasiswa-mahasiswa lain, teman-teman mahasiswa lain, pergulatan dalam dunia aktivisme mungkin, aktivisme atau yang lainnya, jangan melupakan di bidang akademis seperti itu. Karena pada akhirnya tanggung jawab kita kepada orang tua ialah di bidang akademis itu sendiri. Terus kemudian yang kedua di bidang apa tadi? Aktivisme ya, pergerakan itu sendiri. Saya masih berat juga sih disebut aktivis karena apa ya? Banyak belakangan ini dan dari dulu mungkin sampai saat ini masih ada beberapa oknum aktivis lah bisa dibilang yang mungkin berdagang dengan aktivisannya. Misalkan aktivis sosial ya udah aktivis sosial atau anti kemiskinan ya mereka ujung-ujungnya akan menjual kemiskinan itu sendiri. Aktivis sosial dan lain sebagainya itu pun dengan aktivis pergerakan ataupun aktivis mahasiswa. Alhasil tidak sedikit oknum-oknum mahasiswa yang mungkin menjual kawan-kawannya kepada oknum-oknum lainnya seperti itu. Jadi agak berat sih. Mungkin sedikit banyaknya kita juga menyumbang pada hal tersebut kan seperti itu. Jadi dalam dunia aktivis kita, kalau saya pribadi akhirnya menggarisbawahi untuk menjaga idealis dengan berbisnis. Jadi ini yang mau saya sampaikan. Jadi kalau di bidang aktivis ini, poinnya mungkin yuk jaga idealis dengan berbisnis, karena pada perjalanannya teman-teman akan dihadapkan dengan beragam problematika pergerakan atau aktivisme itu dengan adanya tawar-menawar atau jual beli ataupun transaksi. Ini yang cukup menarik dan mungkin tidak banyak orang yang tahu. Jadi dalam dunia pergerakan itu ada namanya mungkin jual beli atau transaksi, tapi gampang untuk menelahnya gampang nih. Teman-teman ini tips untuk teman-teman sekalian untuk menelah apakah koordinatornya ataupun ketuanya atau yang dituakan atau apapun itu menjual kita atau tidak gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalkan dalam sebuah gerakan berawal dari keresahan, terus muncul pada diskusi, pencarian data, terus kemudian mungkin habis dialog itu sendiri kita akan turun ke jalan, menyampaikan aspirasi. Tapi kok tadinya ditanggalkan tanggal sekian, hari sekian, titik kumpul di sini, kok tiba-tiba satu dan lain hal kok tidak jadi. Ini bisa terindikasi bahwasanya ada permainan di belakang. Jadi kalau tanggal demo sudah ditentukan tapi ternyata tidak jadi, itu harus dipertanyakan. Terus kemudian yang kedua, bisa jadi ketika apa namanya? Aduh, lewat dulu. Pak, pada iklan dulu sedikit. Malam kita di kosan ini. Ataupun yang kedua bisa jadi ketika demo berjalan,
yang tadinya gerakan banyak 1.000 orang misalkan tiba-tiba berkurang, itu pun bisa harus dipertanyakan kemana basis massa yang lainnya. Terus kemudian ataupun yang tadinya habis audiensi yang harusnya demo ternyata tidak jadi. Jadi hal-hal tersebut yang harus digarisbawahi sama teman-teman nih. Jadi harus diketahui, jangan sampai gerakan teman-teman pun akhirnya kandas begitu saja oleh oknum-oknum yang ada di sekitar teman-teman sendiri. Nah, di sini makanya saya sampaikan bahwasanya yuk kita jaga idealis dengan berbisnis. Karena pada akhirnya tadi akan dihadapkan dengan transaksi-transaksi yang mungkin menggiurkan untuk kita kaum muda. Ya kan? Jadi pada akhirnya yuk sebelum kita bergerak di dunia aktivis, kalau bisa selesaikan dulu nih pribadi kita nih, selesaikan dulu dari tingkat ekonomi kita nih, maksudnya kita punya pemasukan nggak sih? Jadi setidaknya ketika dihadapkan dengan hal-hal semacam tadi, kita punya harga gitu. Ya, sekian nih untuk udahlah kita 86 aja dan lain sebagainya nih sekian. Bergulat lah itu dalam hati kan, pada akhirnya ya saya kok udah selesai nih, maksudnya dalam artian kita pun ada pemasukan di belakang ini, jadi kita turun ke jalan untuk menjadi aktivis bukan berarti mencari something di dalamnya begitu. Jadi ini yang mau kita sampaikan ini, coba buat teman-teman sekalian yang belum ataupun masih gengsi untuk mengawali berjualan ataupun berbisnis apapun itu, bermacam-macam kan, dunia usaha kan bermacam-macam banyak jenisnya. Tapi yuk coba ke sana, beriringan, dunia aktivis jalan, usaha pun jalan, agar kita punya harga nantinya gitu. Terus yang tadi itu mungkin poinnya. Terus kalau terakhir asmara ya, mungkin kalau kata orang kan kalau mau nyari ilmu ya ke perpustakaan, tapi kalau mau bercinta ya ke universitas atau perguruan tinggi. Itu sedikit sentilan sih. Jadi dalam artian ini dunia perguruan tidak lepas dari nilai-nilai asmara, dan itu pun menjadi penyemangat mungkin atau yang lainnya, dan semoga tidak menjadi hantaman keras bagi perguruan tinggi, karena di beberapa perguruan tinggi ada beberapa case bahwasannya banyak sekali terjadi pelecehan seksual. Ini yang lagi menarik sih. Kayak misalkan kemarin di UII itu kan, UII itu ada mantan presma lah bisa dibilang, yang mantan presma yang dibilang cukup baik di mata rekan-rekannya, tapi ternyata memiliki sifat yang tidak diketahui oleh orang lain gitu. Bahkan sampai naik di Tirto dan lain sebagainya. Beliau pun, orang tersebut saat ini sedang S2, misalnya S2 di Australia, ternyata tersandung hal ini, dan ini menjadi tamparan keras bagi semua sivitas akademika bahwasanya perguruan tinggi masih rentan dengan tindakan-tindakan kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual itu. Jadi semoga asmara di sini bisa dicermati dengan baik. Ya kalau tidak mau ya jangan dipaksa lah begitu kan. Akhirnya kan ada akad seharusnya, ketika iya hayu sama hayu ya tidak masalah, tapi ketika yang bermasalah kan ketika tidak ada akad, tidak ada persetujuan dan berjalan sendiri, ini yang bermasalah itu sih. Jadi semoga kedepannya di masalah di pembahasan asmara ini, pelecehan seksual atau kekerasan seksual di sekitar kampus bisa sedikit demi sedikit menurun, dan para korban pun jangan takut menyuarakan itu sih. Itu mungkin dari sedikitnya dari saya nih, Mas Fatur. Oke. Tadi mungkin kurang lebih sedikit dijelaskan tentang perjalanan Presnabil ya dalam dunia aktivisme gitu. Saya melihat dari profil Presnabil, ada sebuah foto Presnabil itu sedang bersama dengan kawan-kawan yang lain, ketua-ketua BEM dari kampus-kampus yang lain, sedang berada di Istana Negara gitu, dan Presnabil sedang memberikan satu buah dokumen kepada presiden. Ya. Nah, bisa diceritakan nggak itu sedang ngapain dan tujuannya apa di situ? Kalau boleh diceritakan, waktu itu pada tahun 2018, tepatnya akhir tahun Desember, kalau nggak salah, kita dari BIN Jakarta menginisiasi adanya namanya konferensi mahasiswa nasional waktu itu. Konferensi mahasiswa nasional yang kita berharap dihadiri oleh teman-teman kampus yang mewakili daerahnya masing-masing begitulah. Kita menyebar
ke hampir semua instansi perguruan tinggi, tapi yang hadir kurang lebih waktu itu puluhan lah. Saya lupa tepatnya berapa, yang hadir puluhan, dan kita mendiskusikan tema besarnya itu SDGs, Sustainable Development Goals, SDGs pada tahun 2045 nanti Indonesia akan menjadi generasi emas seperti itu semua. Jadi kita membahas dari segala bidang, politik, hukum, sosial, dan lain sebagainya. Kita bahas sekitar 3 hari, dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional juga, guru-guru bangsa, dan pada akhirnya kita dialog nih dengan teman-teman. Kita sudah 3-4 hari di sini membahas segala sesuatunya, merekomendasikan dan lain sebagainya. Pada akhirnya kita mau gimana nih, apakah berjalan ataupun menyampaikan secara langsung pada presiden, dalam hal ini Jokowi. Jadi karena beberapa kali mungkin turun aksi, tapi pada akhirnya rekomendasi yang kita pikirkan 3-4 hari pikirkan akan berakhir di meja staff ataupun tidak akan sampai kepada hanya akan menjadi tumpukan dokumen aja. Iya, itu dia. Makanya hasil diskusi ya, yuk kita coba ajukan ke KSP waktu itu Pak Muldoko, karena beliau pun hadir dalam pembukaan. Bisa nggak sih kita mungkin menyampaikan secara langsung, karena ini poinnya cukup menarik karena tempat ramai, karena acara itu bertepatan dengan agenda BMSI saat itu. Tapi kok waktunya sama, tempatnya berbeda kan, dia di Lampung kalau nggak salah. Tapi kok yang diundang malah dari teman-teman yang diinisiasi oleh teman-teman UIN. Jadi dipertanyakan kenapa yang diundang malah mahasiswa yang tidak jelas, katanya seperti itu. Jadi di sini kita sampaikan bahwasannya kita tidak diundang, tapi kita yang mengajukan. Kita yang mengajukan, mengirimkan surat permohonan untuk menyampaikan rekomendasi kepada Bapak Presiden, dan akhirnya di ACC, walaupun awalnya tidak, karena kita harusnya kan hari Kamis. Kita berkabar dengan Pak Muldoko waktu itu, dan ternyata agenda beliau memang cukup padat, dan di situ kita sampaikan, ya baik Pak, terima kasih, jikalau waktu beliau agak padat, ya teman-teman izin aksi depan istana esok hari, gitu kita sampaikan. Kita tekan sedikit, dan akhirnya beliau pun mengeluangkan waktu di esok hari, ya di hari Jumat saat itu. Jadi kita diagendakan untuk bertemu beliau untuk menyampaikan secara langsung. Tapi di situ juga akhirnya kita selaku mahasiswa dan yang hadir ke sana niatnya menyampaikan dan berdialog, nyatanya kita hanya diarahkan akhirnya hanya monolog lah Pak Presiden, Pak Jokowi hanya monolog satu arah aja dia akhirnya. Tidak ada dua arah, kita pengen ada dialog, tapi nyatanya hanya satu arah. Jadi kita ada perwakilan mahasiswa menyampaikan, perwakilannya saya menyampaikan rekomendasi berbagai macam hal, dan setelah itu Pak Presiden menanggapi, dan seperti tidak menanggapi, dia hanya menjelaskan kondisi negara secara umum seperti itu, dan habis itu kita langsung sesi foto, dan dijanjikan akan bertemu kembali pembahasannya, karena salah satu pembahasannya itu saat itu wajib belajar 16 tahun kita. Salah satunya wajib belajar 16 tahun. Tapi akhirnya pada akhirnya ya selesai sampai di situ saja. Kita follow up pun tidak ada keseriusan dalam hal ini pemerintah, dan ya sudah, hanya sampai bertemu, dan kita pun tidak ada dialog. Itu sih. Itu momen-momen saat itu sih. Mas Bambang, atur. Luar biasa sekali ya momen, karena jarang gitu ya. Maksudnya hasil kajian dari beberapa kampus yang memang langsung disampaikan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden menerima langsung di Istana Presiden gitu, walaupun memang secara tindak lanjut itu tidak dilakukan, bahkan janji untuk bertemu pun tidak dilaksanakan. Iya. Oke. Karena memang saya juga dulu aktif di BEM juga, di Dema, tempatnya di UIN Sunan Gunung Jati. Kita pernah bersama-sama dengan Presnabil juga bertemu, dan pada tahun 2019 itu puncak-puncaknya aksi demo mahasiswa itu ketika demo tentang pembahasan undang-undang. Waktu ramai di tahun 2019. Waktu seluruh mahasiswa berangkat ke Jakarta untuk aksi di Senayan. Dan banyak yang mengatakan bahwa peristiwa tahun 1998 itu akan terulang kembali di tahun
kemarin gitu. Dan salah satu aktor-aktor yang ikut berada di dalam, salah satunya Presnabil gitu. Sampai waktu itu saya mendengar bahwa Presnabil itu diculik oleh polisi gitu dan sedang dicari oleh kawan-kawan dari mahasiswa yang lain. Nah, gimana tuh Pres pengalamannya?